Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bersama alumni SMK Negeri 1 Brondong. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Nimas. Kalau boleh tahu alumni tahun berapa? Saya lulusan tahun 2023. Alamatnya di mana ya? Saya tinggal di Brondong, tepatnya di Gang 6. Setelah SMK kesibukannya apa? Saya setelah lulus itu kan masih ada waktu beberapa. Nah itu saya mencari lowongan kerja itu di internet, di teman-teman saya tanya ada lowongan kerja apa enggak. Terus kebetulan ada lowongan kerja di Momoyo dan itu juga baru buka cabang di Brondong. Dan akhirnya saya iseng coba-coba nyoba daftar ke sini, siapa tahu keterima. Kebetulan ada yang cari karyawan di Momoyo. Nah itu kebetulan juga saya sambil menunggu daftar kuliah, saya itu ngelamar di situ iseng dan akhirnya keterima di situ. Setelah lulus SMK kesibukannya apa? Setelah lulus saya itu iseng-iseng mencari pekerjaan sambil menunggu pendaftaran kuliah. Apa kesan Anda saat menjelang lulus kelas 12? Saat menjelang itu ya rasanya itu kayak ini nanti kalau lulus ini mau bagaimana, bisa kerja apa enggak, bisa kuliah di mana, atau bisa kuliah apa enggak, ya pokoknya bingung lah gitu. Apa yang Anda pilih saat menjelang lulus kelas 12? Keinginan saya sebelum lulus itu sebenarnya ada dua, yaitu ingin kuliah sambil kerja, dan akhirnya saya bisa mencapai keinginan itu. Ceritakan perjalanan Anda hingga memperoleh pekerjaan sama kuliah. Itu gimana? Setelah lulus itu kan ada waktu beberapa minggu. Nah, kebetulan ada lowongan pekerjaan di Momoyo Brondong. Itu kan buka cabang di situ. Nah, itu saya iseng ngelamar ke situ. Akhirnya saya keterima. Nah, saya keterima itu saya udah masuk sambil menunggu pendaftaran kuliah. Nah, untuk saya kan kuliahnya di UT. Itu kuliahnya UT itu sistemnya ada yang semi, ada yang full offline, ada juga full online. Saya ini ambil yang semi, jadi bisa disambil dengan bekerja. Apa saran Anda agar siswa-siswi kelas 12 tidak bingung setelah lulus SMK? Menurut saya pribadi, sesuai pengalaman saya, syarat untuk kelas 12 adalah yang pertama, tentukan niat kalian. Kalian itu mempunyai niat bekerja atau mempunyai niat kuliah atau keduanya. Yang kedua, dapat izin dari orang tua. Misalnya, saya dulu kan pengennya kuliah di UNESA. Nah, berhubung saya nggak bisa naik sepeda, jadi orang tua saya itu nggak ngebolehin saya, takutnya nanti kesananya kalau riwa-riwi misalnya itu naik apa, sama siapa, dan nggak tahu jalan Surabaya juga. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk kuliah di sambil bekerja. Selanjutnya untuk kalian jangan lupa belajar dan semangat. Untuk selanjutnya kalian ini harus perbanyak relasi, misalnya cari di internet. Kalian mau kuliah yang seperti apa, yang sesuai minat dan bakat kalian seperti apa. Dan juga untuk selanjutnya kalian ini harus perbanyak relasi, misalnya dari teman-teman kalian, dari teman orang tua kalian, atau dari sosial media. Cari informasi sebanyak mungkin tempat perkuliahan yang kalian inginkan dan tempat kerja yang kalian inginkan. Dan jangan lupa harus terus belajar, usaha. Jangan lupa minta restu dari orang tua. Oke, semangat. Semangat, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia saran dari alumni kita agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Brondong setelah lulus sekolah tidak menjadi pengangguran atau pengangguran yang banyak acara. Terima kasih. Itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Mbak Dimas sudah meluangkan waktunya juga. Ya. Itu yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bersama alumni SMK Negeri 1 Brondong. Kalau boleh tahu namanya siapa?
Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sirul Alfarji, biasa dipanggil Alfa, dulu jurusan teknik pemesinan 2018, 17. Alamat Jompong, Brondong, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Setelah SMK kesibukannya apa? Dulu kan waktu lulus dari SMK langsung coba kuliah, daftar kuliah ke PPNS, tapi gak keterima. Sampai 4 kali daftar ke sana gak keterima, sampai jalur mandiri. Terus tahu biaya yang terlalu besar, jadinya pindah ke Politeknik Negeri Madura, Sampang. Ambil jurusan teknik. Apa pesan Anda saat jelang lulus kelas 12? Lebih ke diskusi sama keluarga. Sebab apa yang mau kita tuju itu kita tidak bisa memutuskan, entah itu mau kerja atau kuliah. Biasanya kita itu disuruh sama orang tua. Kalau kita mau kuliah itu disuruh sama orang tua. Kalau pikirannya ada didukung ya kita bisa menempuh dan berjuang untuk dapat definisi itu kuliah. Apa yang Anda pilih saat menjelang lulus kelas 12? Pilih. Sebenarnya waktu masuk ke SMK, tujuannya lulus itu langsung kerja. Dan berhubung orang tua nyuruh untuk kuliah, sebenarnya ada penolakan sebab tujuan masuk SMK itu sudah kerja. Dan setelah melakukan banding sama orang tua, diskusi, terus dibalik kuliah ya kuliah. Dan lebih tahu dunia ini sangat luas, dunia pekerjaan, potensi yang didapatkan dari bangku SMK itu masih sangat kurang. Ceritakan perjalanan Anda hingga memperoleh pekerjaan. Oke, daftar ke PPNS itu tadi tidak keterima untuk Madura. Setelah itu 3 tahun kuliah di sana, jurusan bangunan kapal. Waktu itu masih topik dan banyaknya pegawai yang di PHK. Jadinya aku nganggur setahun, baru 2 tahun itu. Tapi di 1 tahunku yang nganggur itu bantu orang tua. Jadinya nggak benar-benar nganggur dan nggak melakukan aktivitas apapun. Terus kerja di satu gudang ikan di sebelah rumah selama 5 bulan ya kebetulan. Tapi setelah itu tetap tak barengi dengan lamar ke perusahaan lagi, terus keterima. Alhamdulillah masuk ke PT Jok Lamongan dengan pekerjaan yang sesuai dengan kuliah saya. Apa saran Anda agar siswa-siswi kelas 12 tidak bingung setelah lulus SMK? Kelas 12 biasa. Sebenarnya ya SMK Brondong itu sudah memiliki cadangan kerjasama dengan beberapa universitas yang ternama, dan insya Allah lulusan dari SMK kalau masuk ke salah satu universitas di Bali sama di Politeknik di Madura, insya Allah dapat diisi. Itu jangan dijadikan kesempatan itu. Meskipun kami berjuang dan bersaing sama teman-teman yang lain, 80% pasti dapat diisi. Sekalipun tidak dapat diisi, itu mendapatkan biaya yang mungkin dapat potongan lebih besar daripada sekolah yang lain. Jadinya potensi atau bekal dari SMK itu masih sangat kurang dibandingkan dengan politeknik atau anak-anak kuliah, lulusan kuliah, itu sangat beda. Jadinya harapan saya untuk adik-adikku terutama yang mau jalan, kalau bisa kuliah dulu. Sekiranya kalau belum bisa ya tunggu kesempatan buat dapat diisi. Temenku ada yang nganggur setahun dulu kerja ngumpulin uang, habis itu ikut lagi bersaing sama teman-teman dengan adik kelasnya, terus dapat diisi alhamdulillah dan masuk kuliah, baru bisa bersaing ke dunia kerja yang lebih nyata. Terima kasih untuk saran dan masukannya juga buat siswa-siswi SMK. Itulah saran dari siswi alumni SMK setelah lulus biar tidak menjadi pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bersama alumni yang sudah menikah. Bapak boleh tahu namanya siapa ya? Mas saya Adi Budianto, biasanya dipanggil Budi. Kalau boleh tahu alumni tahun berapa? Kebetulan saya alumni lulusan 2016. Alamat rumahnya di mana ya? Kalau alamatnya di Desa Lembor. Setelah SMK kesibukannya apa? Kebetulan setelah lulus SMK, saya sempat menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Setelah itu, setelah menempuh pendidikan, saya bekerja dan akhirnya saya menemukan jodoh.
Apa kesan Anda setelah lulus kelas 12? Kesan saya sangat senang bisa lulus SMK, apalagi di SMK Negeri 1 Brondong, karena pengalaman di sana juga sangat banyak. Apa yang Anda pilih saat menjelang lulus kelas 12? Saat menjelang lulus itu kebetulan pertama yang saya pilih, saya ingin kuliah, saya ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ceritakan perjalanan Anda hingga memperoleh pekerjaan, kuliah, sampai menikah. Boleh tahu? Untuk cerita singkatnya aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, cerita singkatnya, setelah lulus SMK, kebetulan mungkin nasib saya tidak seperti yang teman-teman lain yang setelah lulus bisa langsung masuk ke pendidikan negeri atau kuliah. Saya melalui banyak seleksi dari SBMPTN tidak lulus, SNMPTN tidak lulus, SPMB Mandiri di Malang tidak lulus. Setelah itu akhirnya saya mencoba di Universitas Negeri Surabaya. Setelah seleksi yang ke-5 apa ke-6 baru saya bisa masuk ke Universitas Negeri Surabaya. Nah, kebetulan saya masuk tahun 2016 kuliah dan lulus tahun 2019 bertepatan dengan COVID yang kemarin itu. Nah, setelah lulus itu saya pulang karena di Surabaya sedang banyak-banyaknya COVID. Saya pulang ke rumah dan saya mencari kerja di dekat-dekat rumah. Saya mencari kerja itu selama mungkin 1 tahun saya masih menganggur. Setelah itu tahun 2021 saya baru dapat pekerjaan, dan 2022 saya menemukan jodoh. Ya, terlalu cepat lah untuk menikah, tapi itu sudah pilihan saya, menjadi pilihan untuk menikah. Apa saran Anda agar siswa-siswi kelas 12 tidak bingung setelah lulus SMK? Kalau saran saya, kalau kelas 12 itu terlalu cepat untuk memikirkan apa setelah lulus mau apa. Kalau saran saya sih, kalau bisa kelas 11 itu sudah mulai memikirkan arahnya mau kemana, tujuannya setelah lulus mau kemana, mau pilih kuliah apa mau menikah. Nah, nanti baru kelas 3 itu baru dimantapkan lagi, saya mau kuliah dulu apa langsung kerja, apa mungkin langsung menikah juga boleh. Tapi saran saya mending kuliah dulu, jangan kerja. Soalnya nanti kalau mau cari kerja dulu baru kuliah, saya yakin pasti tidak akan kuliah, karena sudah mendapatkan uang dari kerja itu pasti tidak ingin sekolah lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sarannya juga. Buat siswa-siswi SMK, itulah saran dari alumni kita setelah lulus SMK biar tidak menjadi pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.